Jasad seorang wanita ditemukan di tepi jalan di Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, korban merupakan jurnalis media online. Hingga saat ini pemirsa, kematian korban pun masih dalam penyelidikan polisi. Duka mendalam menyelimuti dunia jurnalis di Kalimantan Selatan. Korban merupakan jurnalis media online bernama Juwita yang bertugas di wilayah Kota Banjarbaru, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Tubuh korban ditemukan tergeletak di jalan kawasan Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru, namun tidak ditemukan luka. Ironisnya, barang pribadi korban seperti tas dan telepon genggam tidak ditemukan, namun motor korban berada di lokasi kejadian. Kejanggalan kematian wartawati ini masih diselidiki pihak kepolisian dan pihaknya akan bekerja dengan maksimal untuk mengusut tuntas kasus ini. Untuk saksi-saksi sudah, kita ada periksa 4 saksi. Ada berapa banyak, Pak? 4 saksi yang TKP. Ya, nanti kita kembangkan lagi. Ada bukti-bukti lain, petunjuk-petunjuk lain, nanti kita akan sampaikan. Berdasarkan pernyataan sikap itu, Aji tentu saja menuntut kepolisian untuk bekerja semaksimal mungkin dan bekerja profesional dan membuka kasus ini seterang-benerangnya. Jangan sampai ada sedikit pun yang ditutup-tutup. Jurnalis di Kalimantan Selatan akan berkolaborasi dalam mengungkap fakta sebagai nilai sosial. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pasca disahkan oleh DPR untuk unjuk rasa, maksud kami menolak undang-undang TNI, masih terjadi di berbagai daerah pemirsa. Ya, di Medan, Sumatera Utara, saling dorong dan nyaris baku hantam antara mahasiswa dan aparat di depan gedung DPRD tak terhindarkan. Unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang TNI yang dilakukan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara Rabu petang berlangsung ricuh. Lantaran unjuk rasa tak direspon oleh anggota DPRD Sumut, mahasiswa pun berupaya masuk ke dalam gedung. Saling dorong dan nyaris baku hantam antara mahasiswa dan aparat tidak terhindarkan. Puluhan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah diusir paksa aparat, mengingat jam unjuk rasa telah selesai. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa menolak undang-undang TNI juga terjadi di Pematang Siantar dan Bekasi, Jawa Barat. Ya, aksi bakar ban hingga perusakan fasilitas mewarnai unjuk rasa ini. Bertempat di ruang paripurna DPRD Kota Bekasi, puluhan massa menaiki meja paripurna dan merusak sejumlah fasilitas. Massa menuntut dibatalkannya Undang-Undang TNI dan RUU Polri. Aksi anarkis ini mengundang kecaman dari pihak DPRD Kota Bekasi yang telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Bekasi Kota. Dan kita semua saat ini Kota Bekasi ketika menerima aspirasi damai-damai saja, tidak anarkis. Tapi kemarin kita sayangkan terjadi perusakan-perusakan, tentunya merusak aset negara. Apa yang menjadikan kalian berbanyak sini? Mahasiswa Indonesia. Kericuhan penolakan Undang-Undang TNI juga terjadi di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi penolakan Undang-Undang TNI di depan kantor DPRD Pematang Siantar mendobrak masuk gerbang kantor wakil rakyat tersebut. Mereka mengaku mendobrak akibat 1 jam berorasi dan tak ada satupun anggota dewan yang menanggapi. Situasi semakin memanas saat mahasiswa berhasil menduduki kantor DPRD setempat dan kembali menggelar orasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi meringkus seorang oknum TNI Gadungan di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, tak hanya berpura-pura sebagai anggota TNI, pemirsa, pelaku juga diduga menganiaya pacarnya. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Denpom Makassar meringkus seorang pria yang mengaku sebagai anggota TNI di rumahnya di Jalan Antang, Kecamatan Manggala. Polisi menggerebek pelaku saat tertidur pulas. Pelaku pun tak berkutik saat aparat menangkapnya. Saat penggeledahan, polisi temukan beragam atribut militer, termasuk ransel loreng, sepatu, dan sangkur. Pelaku diketahui merupakan petugas keamanan rumah sakit di Papua. Ia pulang ke Makassar untuk bertemu keluarga dan pacarnya. Pelaku mengaku sebagai anggota TNI sejak tahun lalu untuk menipu pacarnya sendiri. Selain itu, ia juga kerap menganiaya dan mengancam pacarnya. Dia sudah mengaku sebagai anggota TNI ke pacarnya yang ada di Makassar. Dia ketemu itu tahun lalu di 2024. Informasinya sempat ada kekerasan juga ya, Komandan? Dari informasi dari pacarnya atau seperti dari Denpom bagaimana? Ya, informasi yang kami dapat, pengakuan dari pacarnya pernah adanya pengancaman dari terduga yang kita amankan tersebut. Terus juga ada kekerasan yang sudah dilakukan oleh inisial R tersebut. Pelaku kemudian diserahkan ke Denpom Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi rumah salah satu polisi korban penembakan gerbek judi sabung ayam di Lampung. Ya, kepada keluarga korban, Kapolri dan Panglima TNI menyampaikan bela sungkawanya yang sedalam-dalam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi rumah salah satu polisi korban penembakan Bribtu Galib Surya Ganta di Tanjung Senang, Bandar Lampung, Rabu sore. Kepada keluarga korban, Kapolri dan TNI menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kapolri bersama Panglima TNI berjanji akan menindak tegas tersangka dan oknum Polri yang terlibat praktik judi sabung ayam. Dengan Pak Panglima tentunya mengucapkan kami dan Pak Panglima mendengarkan apa yang terjadi. Kita akan melakukan proses jauh ini dari sisi saya, dari sisi Panglima dan juga walaupun almarhum sudah tidak ada, tapi beliau semua tetap keluarga besar kami, dan tentunya kami akan selalu bersama dengan seluruh keluarga. Apa salah satu harapan dari pihak keluarga, Pak Jenderal? Dia mengharapkan agar prosesnya bisa diusut tuntas. Sementara itu, saat kunjungan Kapolri, keluarga korban mengaku mendapat tawaran untuk menggantikan posisi Bribtu Anumerta Galib Surya Ganta sebagai anggota Polri. Namun pihak keluarga menyebut masih berdiskusi terhadap tawaran tersebut serta sosok yang akan menggantikan almarhum. Yang berkaitan dengan pergantian ataukah memang atensi seperti apa untuk menggantikan almarhum, itu memang lagi tahap proses diskusi keluarga. Mudah-mudahan ada hal yang terbaik, karena besar juga harapan keluarga untuk semua ini tidak berhenti, tapi adanya berkelanjutan daripada ada juga tetesan generasinya almarhum gitu loh. Sebelumnya, oknum TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan 3 polisi. Selain oknum TNI, Polda Lampung juga menetapkan warga sipil inisial Z sebagai tersangka dalam judi sabung ayam. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Timur melakukan prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. 39 orang saksi telah diperiksa, namun polisi belum menemukan adanya bukti pengeroyokan. Polres Metro Jakarta Timur menggelar prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Kenza Erza Walewangko. Dalam prarekonstruksi, sekitar 70 adegan yang berkaitan dengan kasus tersebut diperagakan oleh sejumlah saksi.
Meski demikian, ada sejumlah saksi yang tidak hadir dan harus digantikan karena terlambat. Sebelumnya untuk mengungkap kasus ini 39 saksi telah diperiksa. Namun Polres Metro Jakarta Timur belum menemukan bukti pengeroyokan dalam prarekonstruksi tersebut. Prarekonstruksi itu dilakukan di tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu apa? Di mana tahap untuk polisi mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Dari seluruh saksi, 24 diantaranya merupakan mahasiswa yang diduga mengetahui kematian Kenza. Selain itu, polisi juga telah memeriksa pihak keluarga. Hingga saat ini, polisi masih menunggu hasil otopsi jasad Kenza untuk mengetahui penyebab kematian mahasiswa tersebut. Dari Jakarta, Rio Madik, iNews melaporkan. Pemirsa, meski puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Jumat 28 Maret 2025, Jasa Marga selaku pengelola jalan tol menyatakan rekayasa lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek akan mulai diterapkan hari ini. Ya, rekayasa lalu lintas tersebut meliputi sistem one way, kontraflow hingga ganjil genap. Namun penerapan rekayasa lalu lintas tersebut masih bersifat situasional, mempertimbangkan kepadatan lalu lintas. Jadi kalau di tanggal 28 Maret itu memang dijadikan sebagai prediksi puncak gitu ya. Itu ada sekitar 102.000 kendaraan yang akan melewati Cikampek Utama. Di mana normalnya di 31.000 ya. Jadi memang cukup tinggi. Jadi kami sudah memastikan bahwa mitigasinya adalah gerbang tol Cikampek Utama akan kami gunakan semua secara utuh kalau memang itu dilakukan one way. Jadi kami sudah optimalisasi gerbang. Kalaupun ternyata nanti kita lihat situasi diskresi kepolisian, kalau itu terjadinya secara kontraflow, kami juga akan menyiapkan layanan operasional untuk di lajur. Nah, jadi memang kami sudah melihat gitu berdasarkan evaluasi gitu ya. Jadi ada titik-titik kepadatan. Yang pertama di kilometer 47 itu merupakan pertemuan dari Jalan Layang MBZ dengan juga jalur Cikampek yang di bawah. Yang kedua di KM 66 yang ini merupakan pertemuan juga kendaraan yang menuju ke Bandung dan juga menuju ke timur Trans Jawa. Dan pastinya juga di gerbang tol Cikampek Utama. Nah, dari Jasa Marga sendiri, lewat Jasa Marga Trans Jawa Tol, di KM 47 sampai dengan KM 70 itu biasa kami lakukan kontraflow berdasarkan diskresi kepolisian. Dan bisa jadi itu dimulai dengan indikasi kendaraan tertentu, jumlah kendaraan ya. Ribuan kendaraan pemudik membadati ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 55 hingga kilometer 47 tol MBZ pada Rabu malam. Tingginya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju arah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah ini membuat kecepatan kendaraan hanya bisa dipacu 10 hingga 20 km per jamnya. Sejak pukul 21 hingga pukul 23:30 waktu Indonesia Barat, ribuan kendaraan terus mengalir dari arah Jakarta. Meningkatnya volume kendaraan pemudik karena banyak warga Jabodetabek yang sudah mulai libur kerja dan memilih mudik malam hari untuk kenyamanan. Diperkirakan arus mudik kendaraan yang melintasi di tol Jakarta Cikampek kilometer 55 ini akan terus meningkat hingga Kamis pagi. Pemirsa, kepadatan pemudik terjadi di Jalan Arteri Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Para pemudik motor sudah membadati jalur ini. Mereka sengaja melakukan mudik di malam hari untuk hindari cuaca panas. Peningkatan kendaraan ini diprediksi akan terus terjadi hingga Lebaran nanti. Dan kita akan cari tahu bersama terkait kondisi arus mudik terkini. Sudah dari rekan Hendry Aprila di Simpang Harjamukti Cirebon dan Brigadir Haikal di Simpang 5 maksud kami di Garut, Jawa Barat. Ya, kita akan ke rekan Hendry terlebih dahulu. Selamat pagi Hendry. Bagaimana arus mudik dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, selamat pagi Yasmin, Bayu dan juga pemirsa. Kalau kami pantau sejak saat ini kami lihat di Simpang Harjamukti tepat di Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Kami lihat kondisi terkini tidak terjadi kepadatan kendaraan yang cukup signifikan. Karena informasi yang kami terima dari Satlantas Polres Cirebon Kota yang menyampaikan memang kalau puncak arus mudik diprediksi pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025 mendatang. Adapun memang sejumlah kendaraan yang masih didominasi
melintasi di kawasan Simpang Harjamukti Cirebon, Jawa Barat ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, baik itu kendaraan roda 2 ataupun kendaraan bermotor maupun kendaraan roda 4. Dan memang kalau untuk jalan ataupun jalur Pantura ini memang jadi jalur favorit ataupun jalur untuk masyarakat ataupun pemudik yang hendak menuju dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur, maupun dari arah sebaliknya dari kawasan Jawa Timur, Jawa Tengah untuk menuju ke kawasan Jakarta. Adapun yang juga kami terima, untuk sementara kami lihat memang informasi yang kami terima dari pihak kepolisian pun sudah menyediakan sebanyak beberapa pos, beberapa pos pengamanan, pos pengaduan, dan juga pos kesehatan yang disediakan di setiap titik-titik yang ada di kawasan Cirebon Kota untuk membantu dan juga memberikan kenyamanan dan juga keamanan untuk para pemudik di tahun 2025 ini. Kemudian juga untuk di jalur Pantura ini ditutup sebanyak 77 putaran balik, sehingga ini yang menjadikan kendaraan roda 2 ini sempat terjadi kepadatan. Kemudian kalau kepadatan terjadi di siang hari sampai di sore hari. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di Simpang Garut, kita sudah bersama dengan Brigadir Haikal. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Henry dan selamat pagi pemirsa. Kami saat ini berada di kawasan Simpang 5 Garut, Jawa Barat, di mana Simpang 5 Garut merupakan jalur arteri penghubung di mana dilalui oleh kendaraan roda 2, khususnya pada pagi hari ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan roda 2 yang melintas, yang berplat dari luar kawasan Jawa Barat dan berplat B dari kawasan DKI Jakarta mendominasi pada pagi hari ini melintasi untuk menuju ke arah Jawa Tengah. Dan kami juga menginformasikan bahwa di kawasan Simpang 5 Garut ini untuk Anda harus selalu berhati-hati dikarenakan banyaknya masyarakat yang beraktivitas dan aktivitas pasar juga banyak di kawasan ini. Dan juga kami menginformasikan terkait informasi one way serta kontraflow bersifat situasional apabila terjadi kepadatan lalu lintas sepanjang, maksud kami selama 3 jam berturut-turut, maka akan diterapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Dan untuk Anda yang akan beristirahat dan keluar dari jalan tol, bahwa kebijakan diterapkan apabila Anda masuk ke dalam tol kembali, Anda tidak perlu membayar tol kembali dan bisa melanjutkan perjalanan Anda. Dan juga Anda apabila beristirahat di rest area untuk 30 menit maksimal beristirahat untuk bergantian dengan pengemudi lainnya. Tetap disiplin berlalu lintas dimanapun Anda berada dan selalu berhati-hati dalam berlalu lintas, taat akan aturan lalu lintas, mudik aman, keluarga nyaman. Untuk informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya Anda bisa menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Salam presisi, kembali ke studio bersama Bayu dan Mala. Silakan Bayu dan Yasmin, silakan. Ya, salam presisi juga Brigadir Haikal di Simpang 5 Garut, Jawa Barat, dan sebelumnya ada rekan Henry Aprila di Simpang Harjamukti Cirebon. Terima kasih banyak rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan cek kesehatan Anda masing-masing. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Ketua Umum P3 Jan Faridz. Pemeriksaan digelar terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Pemirsa, politisi senior P3 yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jan Faridz diperiksa terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Usai menjalani pemeriksaan, Jan Faridz ini enggan mengungkapkan materi apa yang digali oleh tim penyidik KPK. Jan Faridz juga enggan berkomentar perihal apakah materi pemeriksaannya menyinggung keberadaan Harun Masiku atau tidak. Sebelumnya, pada akhir Januari lalu, KPK pernah menggeledah rumah Jan Faridz terkait dengan kasus buron Harun Masiku. Ada rencana pertemuan Bapak dengan Hakim Agung Pak Hatta, Pak Muhammad Hatta di... Anda kembali di Indo Today, pemirsa. Kini kita ke informasi selanjutnya. Kasus yang menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung RI, Zarof Rikar, terus menjadi sorotan publik. Ya, kendati Zarof Rikar telah didakwa atas pemufakatan jahat terkait dugaan suap hakim kasasi dan penerimaan gratifikasi dengan dengan jumlah fantastis, yakni 915 miliar rupiah dan 51 kg emas. Absennya pasal suap dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam dakwaan justru menuai kritik yang tajam. Jaksa penuntut umum dalam persidangan memang tidak secara eksplisit mendakwa Zarof Rikar dengan pasal suap dan TPPU terkait temuan uang dan emas tersebut.
JPU dinilai fokus pada dakwaan gratifikasi dan pemufakatan jahat dalam kasus suap Hakim Kasasi Ronald Tanur. Namun publik dan para pengamat menilai hilangnya pasal suap dalam dakwaan utama adalah sebuah kejanggalan yang patut dipertanyakan. Hal itu diungkap Indonesia Police Watch dan ahli hukum pidana dalam diskusi publik membedah surat dakwaan Zara Frikar oleh Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi di Jakarta. Kasus Jerop ini sangat menarik dan menjadi perhatian publik gitu. Tapi sewaktu kita melihat konstruksi surat dakwaannya, tampaknya surat dakwaannya tidak kokoh. Padahal bangunan pembuktiannya jelas. Ada uang yang sampai 915 atau 920 miliar dan 51 kilogram emas. Tapi sayangnya kalau kita lihat ada pasal suap yang dikenakan oleh jaksa gitu loh. Pasal suap itu tapi tidak menjelaskan siapa pemberi dan penerimanya. Dengan pasal gratifikasi, maka tuntutan ini hanya berhenti di Zara Frikar, ya, tidak kepada hakim. Padahal dalam halaman 17 uang 915 miliar dan 51 kilogram itu disebut dikaitkan dengan suap, ya, dengan suap penanganan perkara. Tapi dakwaannya adalah gratifikasi. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan perkebunan kelapa sawit hasil penyitaan kasus korupsi. Hasil penguasaan kembali kawasan hutan sawit diserahkan kembali ke negara untuk dikelola oleh BUMN. Bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta, Kejaksaan Agung RI Kamis pagi menyerahkan perkebunan kelapa sawit seluas 216.967,75 hektar yang terdiri dari 709 perusahaan hasil penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kepada negara untuk dikelola oleh PT Agrinas Palma Persero. Acara ini dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kabaris Mabes Polri Komjen Wahyu Widada, serta instansi terkait. Jampitsus sekaligus Ketua Pelaksana Satgas PKH Febri Adriansyah menjelaskan kawasan hutan tersebut milik negara dan bukan kawasan yang dimiliki kelompok tertentu. Ke depan, kawasan tersebut akan dikembalikan fungsinya untuk dikelola sebagai perkebunan sawit yang dikelola PT Agrinas Palma Persero. Di garis bawah ini, ada kawasan hutan yang dikuasai oleh para pihak secara ilegal atau tanpa izin. Paham ya? Nah, ini karena negara yang punya, maka negara harus mengembalikan ini. Yang tanpa izin ini. Maka timbullah ya Perpres 5 2025 bahwa kawasan hutan harus dikembalikan. Patokannya apa? Patokannya negara punya peta. Pemirsa, dalam perjalanan mudik Anda diharapkan untuk tetap waspada terhadap segala bentuk kejahatan. Ya, termasuk modus kejahatan fake base transceiver station atau fake BTS yang saat ini semakin canggih. Pemirsa, hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid saat melakukan pemeriksaan jaringan telekomunikasi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Perangkat ilegal ini digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan informasi palsu hingga mencuri data di ponsel Anda. Menggunakan sistem IMSI Catcher meniru fungsi menara seluler untuk menyadap ponsel, mengirim SMS penipuan hadiah palsu. Dan yang mengerikan adalah serangkaian man in the middle, yakni pelaku bertindak sebagai perantara antara korban dan juga layanan perbankan. Kami menganjurkan kepada masyarakat dan meminta masyarakat untuk terus berhati-hati karena kemarin saja dalam operasi sweeping bersama APH yaitu kepolisian kita kan sudah mendapatkan 2 mobil yang beroperasi. Jadi fake BTS ini akan meningkat mendekati lebaran-lebaran penipuan-penipuan seperti ini. Dan kemarin sudah ada 2 yang tertangkap
dengan peralatan yang cukup besar di dalam, dan ini nampaknya nanti mungkin pihak kepolisian yang lebih tahu, ada sindikasi, jadi artinya tidak hanya cuma 2, akan bertambah. Ini masih dalam pengembangan. Artinya ancaman-ancaman ini cukup serius, dan ini tentu perlu kerjasama lagi-lagi Kemkomdigi juga para Opsel. Jadi para Opsel kalau misalnya ada kecurigaan itu harus langsung diperiksa. Kami juga menghimbau perbankan juga begitu, segera melaporkan kalau memang melihat ada penipuan mengatasnamakan banknya, gitu ya. Namun demikian sekali lagi, meskipun libur Lebaran, dari pihak kami, yaitu Dirjen Infrastruktur Digital dan juga Kabareskrim dan juga BSSN, juga terus melakukan pemantauan-pemantauan di lapangan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Kebun Kembang Bogor, Jawa Barat. Ya, Budi memastikan harga kebutuhan pokok ini masih normal. Budi berkeliling dan berbincang dengan para pedagang untuk memastikan harga kebutuhan pokok ini masih normal dan pasokan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap menyambut Idul Fitri. Dari hasil sidak, Budi menegaskan harga beras normal di angka Rp12.000 per kilogram, di mana harga eceran tertinggi yakni mencapai Rp12.500 per kilogramnya. Sedangkan harga komoditi pangan lainnya seperti telur dan daging juga masih normal. Ini telur kebun nih Pak, bukan telur Jawa. Iya. -5, kita lihat tadi harga-harga di pasar ini, pasar kebun kembang ya, harga relatif normal. Tadi yang pertama kita lihat beras per liter 12.000 ya, kemudian tadi telur 27.000, daging ayam 37, daging sapi 140. Jadi semua rata-rata masih di bawah harga acuan ya. Kalau daging tadi sesuai pas dengan harga acuan. Jadi barang harga normal, kemudian pasokan tersedia, dan kalau kita lihat tadi pasarnya cukup ramai, semakin banyak pengunjung yang berbelanja untuk persiapan Lebaran. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Dinas, Pak ya, atas koordinasi selama ini, dan juga Satgas Pangan, para supplier, distributor, dan tentu juga para pedagang yang bisa menjaga harga menjadi stabil. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, Joko Widodo tiba pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diundang Presiden Prabowo Subianto untuk buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi tiba di Istana Kepresidenan melalui gerbang utama pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. 6 pasukan Pas Pampres menyambut kedatangan Joko Widodo. Jokowi yang tiba di Istana Kepresidenan disambut Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dan Jokowi kemudian menuju Presiden Long untuk berbuka puasa bersama. Sebelum berbuka puasa bersama, Prabowo dan Jokowi berbincang menikmati kebersamaan bulan suci Ramadan. Usai berbuka puasa bersama, Presiden Prabowo Subianto mengantar Joko Widodo menuju kendaraan untuk selanjutnya meninggalkan Istana Kepresidenan. Pemirsa, ratusan warga berebut takjil yang dijual seharga serba Rp1.000 dan juga sembako murah. Ya, takjil dan sembako murah ini pun ludes dalam waktu 2 jam saja. Ratusan warga menyerbu takjil yang dijual dengan harga Rp1.000 yang digelar di halaman Polres Purbalingga, Jawa Tengah. Warga saling berebut dan berdesakan demi bisa mendapatkan takjil dan sembako murah. Bahkan petugas pun sempat kewalahan melayani warga. Hanya dalam 2 jam saja takjil serba Rp1.000 dan paket sembako yang dijual di bawah harga pasar ludes terjual. Selain bazar murah, warga juga mendapat hiburan berupa pertunjukan wayang lalu lintas dengan berbagai hadiah menarik. Ada acara kayak gini setahun sekali, happy, sambil ngabuburit biar anak-anak nggak merasa lapar. Dapat harga berapa tadi, Bu? Seribuan. Iya. Rasanya senang ya? Senang.
Bazar takjil serba 1000 ini digelar dengan melibatkan anggota Polres Purbalingga yang memiliki UMKM kuliner bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Purbalingga. Semuanya serba 1000. Alhamdulillah memang antusias warga sangat-sangat ramai. Kemudian juga dihiasi dengan support bazar dari Eka Surya Plaza dan dari HIPMI. Alhamdulillah ini semuanya bisa meramaikan. Meski digelar setahun sekali, bazar murah ini diharapkan menambah semarak Ramadan dan membantu masyarakat Purbalingga jelang Lebaran. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, demi membeli baju lebaran dengan harga murah, puluhan emak-emak nekat saling dorong di sebuah toko di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, ironis anak-anak yang dibawa pun ikut saling berdesakan. Emak-emak ini saling rebut nomor antrian untuk membeli baju lebaran di sebuah toko penjualan pakaian anak di Kompleks Pasar Sentral Pekabata, Kecamatan Polewali Mandar. Tak peduli, meski membawa anak, mereka rela berdesakan demi mendapatkan pakaian dengan harga yang murah. Antusias emak-emak ini bahkan ada yang datang dari luar kota, seperti dari Kabupaten Mamasa dan sebagian wilayah di Sulawesi Selatan. Dan apa kak kupon? Banyak sekali ya. Sekali orang sampai cakar-cakar, marah-marah karena tidak dapat nomor, ada nih apa pokoknya. Belanja baju anak-anak karena di sini mumpung murah, jadi daripada mulai ke pasar-pasar, mahal di sini murah. Kami informasinya juga di sosial media kami. Aturan sistemnya di sini kita pakai nomor antrian karena kan maksudnya ini toko tidak bisa memuat terlalu banyak orang, jadi Toko yang menjual pakaian dan kelengkapan rumah tangga ini selalu diserbu warga tiap tahunnya. Jelang Lebaran, diimbau untuk selalu mempertimbangkan keselamatan diri dan keluarga agar kejadian yang tak diinginkan tidak terjadi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. 5 hari jelang Lebaran, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jakarta melakukan sidak THR ke sejumlah perusahaan. Ya, sidak dilakukan menyusul laporan ada 121 perusahaan yang belum membayar THR sesuai batas waktu yang ditentukan. Tim Disnaker Jakarta mendatangi sejumlah perusahaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Sidak pada H-6 Lebaran ini untuk memastikan bahwa seluruh perusahaan membayarkan hak THR kepada karyawan. Sidak tersebut menyusul adanya laporan yang masuk ke posko pengaduan THR bahwa ada 121 perusahaan di Jakarta yang belum membayarkan THR Lebaran hingga H-7. Kadisnaker mengingatkan bahwa perusahaan harus segera membayarkan THR atau bisa terancam sanksi denda hingga pencabutan izin usaha. Tapi artinya Bapak Ibu mungkin nggak disidak perusahaan. Bicara berburu, ada tren war takjil yang juga melanda perwakilan negara-negara sahabat di Indonesia. Ya, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, juga ikut berburu makanan berbuka puasa atau takjil. Mau kemana Ibu Dubes? Mau ke pasar ini berburu takjil. Pemirsa, dalam video yang dibagikan melalui akun resmi Kedutaan Jerman, Duta Besar Jerman Ina Lepel menaiki transportasi umum Transjakarta untuk berburu takjil. Lokasi yang dituju adalah Bazar Takjil di Pasar Bendungan Hilir atau Ben Hill, Jakarta Pusat. Ina Lepel tak ragu berbaur bersama pengunjung lain memilih berbagai jenis makanan. Pempek Palembang dan kue tradisional menjadi pilihan Ibu Dubes. Makanan yang dibeli di Pasar Ben Hill dinikmati bersama staf Kedutaan Besar Jerman saat berbuka puasa. Ya, pemirsa, demi gaya di hari Lebaran, warga menyerbu persewaan ponsel murah. Ya, ini paling banyak ponsel mewah disewa anak-anak muda dan juga sudah di-booking bahkan sejak awal puasa. Persewaan ponsel mewah di Jalan Jogja Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ini diserbu warga.
Puluhan ponsel iPhone sudah seluruhnya dipesan untuk disewa. Paling banyak penyewa adalah anak muda untuk dipakai bergaya saat Hari Raya Idul Fitri. Mereka sudah memesan sejak awal puasa dengan harga sewa mulai dari Rp150.000 hingga Rp320.000 per hari. Selain ingin bergaya trendy di hari Lebaran, para penyewa juga mengaku sewa ponsel untuk dokumentasi dan membuat konten. Keperluannya untuk bubar, kayak konten itu mas, bubar sekolah. Kan kameranya jernih, buat konten tuh jernih gitu. Rame mas, alhamdulillah mas, sudah banyak mas. Omsetnya udah alhamdulillah naik mas, grafiknya mas. Berapa unit mas ini? Kita sudah terbooking 15 unit mas, untuk sebelum Lebaran mas, mantap gitu. Persewaan ponsel mewah biasanya akan terus meningkat selama Hari Raya Idul Fitri. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ini dia yang tadi kita bicarakan ya, sungguh unik tradisi Lebaran sekarang. Ya, mungkin itu biar nanti mengalihkan perhatian om-om tante-tantenya supaya nggak ditanya kapan nikah. Nah itu dia pertanyaan yang paling dihindari ya Bayi ya. Itu dia, tapi satu ini kayaknya tidak usah dihindari ya, karena ini juga salah satu jadi hal yang unik di Idul Fitri kali ini, karena tidak hanya sewa ponsel mewah saja pemirsa, demi bergaya di hari Lebaran nih perhiasan emas imitasi juga diburu oleh warga. Nah apalagi saat ini ya harga emas tengah melambung pemirsa. Harga emas yang kini tengah melambung tinggi membuat perhiasan emas tak terbeli. Namun bukan berarti tak bisa tampil gaya di hari Lebaran, perhiasan emas imitasi jadi pilihan warga. Toko perhiasan emas imitasi di Pasar Rebo Purwakarta ini pun rutin diserbu warga jelang hari Lebaran. Lihat saja cincin, gelang, kalung, dan anting ini tak kalah berkilau dari emas asli dengan harga Rp25 hingga Rp35.000 per gram. Meski murah, perhiasan emas imitasi ini bisa dijual kembali. Kalau beli di emas asli, uangnya nggak cukup. Jadi di sini aja, nabung sambil berias sama-sama nabung. Yang penting bisa buat Lebaran. Ya, bisa buat Lebaran. Besok Sabtu tuh bisa dijual lagi di sini. Karena ya harganya juga murah, terus kualitasnya juga bagus. Rata-rata buat Lebaran ya? Iya, buat Lebaran kebanyakan. Ramainya pembeli perhiasan emas imitasi hingga 1 hari jelang Lebaran dengan omset toko 10 hingga puluhan juta rupiah per hari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial seorang pria diduga merebut jersey yang dilemparkan pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand untuk seorang bocah. Iya, diduga akibat lemparan yang meleset pemirsa, jersey yang diperuntukkan untuk bocah tersebut ditangkap dan direbut oleh pelaku. Kenneth, bocah yang merupakan fans Marcelino Ferdinand, kecewa. Usai laga Indonesia melawan Bahrain Selasa malam, ia yang sudah membawa kardus bertuliskan Marcelino, "Can I have your jersey?" atau Marcelino, "Bolehkah aku meminta jerseymu?" tak jadi mendapatkan jersey pemain idolanya tersebut. Bukan karena Marcelino tak melihat tulisan di kardus yang ia bawa, namun saat Marcelino melempar jersey ke tribun penonton sembari menunjuk Kenneth, lemparan tersebut meleset mengenai seorang pria. Kasih bang. Awalnya penonton lain berpikir pria tersebut akan memberikan jersey Marcelino pada Kenneth. Namun ia justru memasukkan jersey tersebut ke dalam tas dan buru-buru meninggalkan lokasi. Meski disoraki beberapa penonton, pria ini diduga membawa pergi jersey tersebut. Hingga kini kedua belah pihak belum memberikan keterangan terkait peristiwa viral tersebut. Anda kembali di Sinto Today, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto ikut merayakan kemenangan timnas atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Presiden turun ke lapangan untuk sempatkan ucapkan selamat kepada para pemain.